Assalamualaikum sahabat CMO. Semoga sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah, amin. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan cerita baru dari kami. Ayu sedang duduk di meja kerja suaminya, Andi, yang saat itu sedang mandi. Suasana rumah yang biasanya penuh keceriaan kini terasa hening dan tegang. Ayu menatap layar komputer di hadapannya, berusaha fokus pada desain grafis yang tengah ia kerjakan untuk klien. Pekerjaan dari rumah yang biasanya memberi kebebasan ternyata kali ini tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari kegelisahan yang mendalam. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu yang mengganggu dirinya hari ini. Mungkin itu hanya perasaan cemas yang tidak jelas arahnya. Namun, ketika mata Ayu melirik ponsel Andi yang tergeletak di meja, hatinya mulai berdegup kencang. Ponsel itu tergeletak begitu saja, seakan tidak ada yang istimewa. Ayu tahu bahwa Andi biasanya sangat menjaga privasi ponselnya, tidak seperti kebanyakan orang yang dengan mudah meletakkan ponsel tanpa pengawasan. Tapi kali ini, ponsel itu ada di sana, tanpa Andi yang menjaga. Keinginan untuk membuka pesan masuk seakan muncul begitu saja, meskipun Ayu tidak pernah berniat untuk mengakses ponsel suaminya sebelumnya. Rasa penasaran itu tumbuh dengan cepat, seolah-olah ada dorongan tak terlihat yang memaksanya untuk melakukannya. Ayu berusaha mengabaikannya, berbalik fokus pada layar komputer, tetapi pandangannya selalu kembali pada ponsel tersebut. Setelah beberapa saat berjuang melawan rasa ingin tahu, akhirnya tangan Ayu terulur juga ke arah ponsel Andi. Ia meraih ponsel itu perlahan, hati berdebar-debar. Ayu memastikan bahwa layar ponsel itu tidak terkunci, dan begitu ia membukanya, pesan pertama yang muncul di layar adalah sebuah pesan dari kontak yang tidak dikenal, rahasia. Nama itu membuat Ayu terkejut, karena ia tidak pernah mendengar nama tersebut sebelumnya. Sejenak, Ayu terdiam, merasa ada sesuatu yang salah. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia membuka pesan tersebut, dan seketika itu juga hatinya mencelos. Pesan yang tertulis di sana adalah, aku rindu kamu, kapan kita bisa bertemu lagi?" Ayu merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mendadak berhenti berputar. Dada Ayu terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghalangi pernapasannya. Dalam sekejap, pikiran-pikiran buruk berkelebat begitu cepat dalam benaknya. Apa ini? Siapa? Rahasia ini? Tanyanya dalam hati. Mungkin saja ini hanya teman lama Andi yang mengirim pesan iseng. Namun, kenapa pesan itu terdengar begitu intim dan penuh perasaan? Ayu mencoba menghibur dirinya sendiri, meyakinkan bahwa ini semua pasti salah paham. Mungkin Andi sedang berhubungan dengan seorang teman yang tidak sengaja mengirimkan pesan yang salah. Namun, rasa cemas itu semakin menguasai pikirannya. Ayu memutuskan untuk meletakkan ponsel tersebut kembali ke meja dengan perlahan, mencoba untuk menenangkan diri. Ia kembali duduk di depan layar komputernya, berusaha fokus pada pekerjaan, tetapi pikirannya terus melayang pada pesan itu. Rasa tidak tenang itu semakin kuat. Ayu tahu bahwa ia seharusnya tidak membiarkan pikiran buruk menguasainya, tetapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ada yang tidak beres. Ayu merasa seperti ada bayangan gelap yang mengintai dalam rumah tangga mereka yang selama ini begitu bahagia. Ia mulai merasa cemas, meragukan segalanya. Perasaan tidak aman itu menggerogoti dirinya perlahan. Saat Andi keluar dari kamar mandi, Ayu mencoba bersikap biasa. Andi, dengan senyum santainya, mendekat dan mencium pipinya. "Ada apa? Kok kelihatan serius banget?" tanya Andi dengan nada ringan. Ayu membalas senyumnya, tetapi ada ketegangan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. "Tidak ada apa-apa, hanya sedikit lelah,"
jawab Ayu dengan suara yang agak terputus. Andi menatapnya sejenak, sepertinya tidak menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ayu. Namun, di dalam hati Ayu, perasaan tidak nyaman itu terus berkembang. Ia tahu bahwa sesuatu telah berubah, meskipun Andi tidak menunjukkan perubahan sikap yang mencolok. Hanya Ayu yang merasakannya. Beberapa hari berlalu, dan ketegangan di antara mereka semakin terasa. Ayu mulai memperhatikan perilaku Andi dengan penuh curiga. Setiap kali Andi pulang terlambat dari kantor, Ayu merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Andi, yang biasanya sangat perhatian dan selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan Ayu, kini tampak lebih sering sibuk dengan ponselnya. Bahkan ketika mereka duduk makan malam bersama, Andi lebih banyak memperhatikan layar ponselnya daripada berbicara dengan Ayu. Ini sangat berbeda dari biasanya. Ayu mulai merasa seolah ada tembok tak terlihat yang terbentuk di antara mereka. Jarak yang sebelumnya tidak ada, kini semakin terasa. Malam itu, Ayu kembali memeriksa ponsel Andi. Ia tahu bahwa ini bukan hal yang sehat, tapi dorongan itu semakin kuat. Tanpa suara, ia mengambil ponsel Andi lagi, mengakses aplikasi email. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sebuah email dengan subjek, "Terima kasih atas malam yang indah." Ayu langsung merasa darahnya berdesir. Apa ini? Sebuah email yang terkesan sangat pribadi dan intim. Dalam email tersebut, terlihat jelas nama Rahma yang tertera sebagai pengirim. Rahma? Siapakah dia? Perasaan cemas Ayu semakin menjadi-jadi. Ia tak bisa menahan dirinya lagi. Semua tanda-tanda ini mengarah pada satu kesimpulan yang sangat jelas di benaknya. Andi mungkin telah selingkuh. Ayu merasa hatinya hancur. Setiap detik yang berlalu, pikirannya semakin dipenuhi dengan gambaran buruk tentang apa yang terjadi di balik punggungnya. Rasa cemburu dan kekecewaan menguasai dirinya, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam labirin kebingungannya sendiri. Namun, Ayu berusaha untuk tetap tenang. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengonfrontasi Andi secara langsung. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu atau bersikap diam. Pada malam itu, setelah Andi pulang, Ayu memutuskan untuk membuka segala sesuatunya. Dengan hati yang berat dan perasaan yang campur aduk, Ayu berdiri dan menghampiri Andi yang sedang duduk santai di sofa. "Andi, aku perlu bicara denganmu," kata Ayu, suaranya penuh dengan ketegangan. Andi menatapnya dengan bingung, belum tahu apa yang akan datang. Ayu menunjukkan ponsel Andi yang berisi pesan dan email yang ia temukan. "Apa ini? Siapa Rahma? Kenapa ada pesan seperti itu?" tanya Ayu dengan suara bergetar. Andi terkejut dan tampak bingung, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Ayu, itu bukan yang kamu pikirkan. Ini bukan selingkuh," jawabnya, namun suara Andi terdengar gugup. Ayu merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Malam itu, perasaan Ayu semakin teruji. Ketegangan yang semula hanya dirasakan di dalam hatinya kini mulai meresap ke dalam tubuhnya. Ia merasa seperti ada yang mengganjal, sesuatu yang sangat tak beres, meskipun Andi selalu menunjukkan sikap yang tampaknya baik-baik saja. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu. Andi, suaminya yang telah dikenal selama 5 tahun, yang seharusnya menjadi tempatnya berlabuh, kini terasa seperti sosok yang jauh dan misterius. Setiap kali Andi pulang, ia selalu tampak sibuk dengan ponselnya. Sejak peristiwa penemuan pesan rahasia, Ayu merasa cemas lebih dari biasanya. Tidak hanya itu, sikap Andi yang tampak lebih sering menghindar dari obrolan yang lebih dalam tentang perasaan mereka semakin memicu rasa curiga.
Jika dulu Andi adalah orang yang selalu mengajak Ayu berbicara tentang segala hal, termasuk masalah kecil sekalipun, sekarang Ayu merasa seperti ada tembok tak terlihat di antara mereka. Pagi-pagi sekali, Ayu terbangun seperti biasa dan menemukan Andi sudah pergi ke kantor lebih awal. Itu bukan hal yang aneh, karena Andi memang sering pergi pagi-pagi. Namun, kali ini Ayu merasa perasaan itu kembali muncul, rasa cemas yang membuatnya tidak bisa melanjutkan tidur. Ia hanya terbaring di tempat tidur, memikirkan pesan yang ia temukan di ponsel Andi, dan kemudian email yang berisi pesan-pesan yang terasa sangat pribadi. Ayu berusaha menenangkan dirinya, memikirkan hal-hal positif, berusaha mengingat kembali kenangan-kenangan indah mereka bersama. Namun, pikirannya selalu terlempar pada pesan dari rahasia dan nama Rahma yang muncul di email. Siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka hanya teman lama atau lebih dari itu? Ayu tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Setelah sarapan, Ayu memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai desainer grafis. Meskipun secara fisik ia sibuk dengan tugas-tugasnya, pikirannya selalu terganggu. Ia mulai merasa seperti ada yang hilang dari hubungan mereka. Semuanya tampak baik-baik saja di luar, tetapi di dalam hati, Ayu merasakan ketidakberesan yang mendalam. Setiap kali ia melihat Andi tersenyum atau tertawa, perasaan itu malah semakin menguat. Bagaimana bisa ia merasa seperti ini setelah bertahun-tahun bersama? Semua kenangan indah bersama Andi terasa seperti kenangan yang mulai memudar. Ayu merasa seperti sebuah kegelapan yang perlahan menguasai perasaannya, seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesan singkat yang ia temukan. Mungkin Andi memang tidak pernah berniat menyakitinya, tetapi Ayu merasa bahwa perasaan yang ia miliki selama ini tentang hubungan mereka mulai teruji. Dalam kekacauan emosional yang ia rasakan, Ayu mencoba berbicara dengan Andi, berharap ia bisa menemukan jawaban yang akan mengusir keraguan dari hatinya. Namun, setiap kali ia mencoba mengajukan pertanyaan tentang apa yang ia temukan di ponsel Andi, jawaban Andi selalu terasa kabur dan tidak memuaskan. Ayu mulai merasa kesal. Kenapa Andi tidak bisa jujur? Kenapa harus ada semua kebohongan ini? Apakah ia benar-benar bisa mempercayai suaminya yang selama ini ia anggap sebagai orang yang sangat terbuka dan jujur? Ayu mulai merasa seperti ada dua dunia yang berbeda yang harus ia hadapi. Dunia nyata, di mana Andi selalu terlihat baik-baik saja, dan dunia perasaan yang semakin membuatnya terpuruk dalam ketidakpastian. Perasaan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa membuat Ayu merasa terjebak dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Hari-hari berlalu dengan cepat. Andi tetap seperti biasanya, tetapi sikapnya semakin membuat Ayu merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ayu merasa dirinya kehilangan kontrol atas segala hal. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlalu mencurigai suaminya, perasaan curiga itu terus menggerogoti dirinya. Ketika Andi pulang lebih larut dari biasanya, Ayu mulai merasa khawatir. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan Andi di luar sana? Akankah ia mendapatkan jawaban yang memuaskan jika bertanya? Namun, setiap kali Ayu melontarkan pertanyaan, Andi selalu menghindar dengan alasan yang tidak jelas. Aku terlalu sibuk di kantor, jawabnya, atau ada pekerjaan mendesak yang harus aku selesaikan. Ayu merasa semakin terasing dari Andi, seolah-olah mereka semakin jauh meskipun secara fisik mereka masih berada di rumah yang sama. Ia merasa kesepian meskipun di sekelilingnya banyak orang. Andi tidak hanya terlibat dalam pekerjaannya, tetapi juga dalam dunia yang tampaknya semakin tidak ia mengerti. Dunia yang mungkin mengarah pada sebuah kebohongan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semakin hari,
Ayu semakin tak bisa menahan rasa penasaran. Ketika Andi pergi untuk urusan kantor, Ayu memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia tahu bahwa ini bukan langkah yang baik, tetapi dorongan itu terlalu kuat. Ayu meraih ponsel Andi lagi ketika ia tahu suaminya tidak akan pulang dalam beberapa jam. Ia membuka pesan-pesan yang tersisa, mencari tahu apakah ada petunjuk lebih lanjut. Pencarian Ayu tidak sia-sia. Di dalam pesan-pesan tersebut, ia menemukan lebih banyak bukti yang mengarah pada suatu hubungan yang sangat pribadi. Salah satu pesan terakhir berbunyi, aku merindukanmu. Bisakah kita bertemu lagi malam ini?" Ayu merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Semua rasa cemas yang ia rasakan selama ini menjadi nyata. Andi tidak hanya berbohong kepadanya, ia telah menyembunyikan sebuah hubungan yang sangat erat dengan orang lain. Ayu merasa bingung, marah, dan hancur. Ia tak tahu harus bagaimana. Semua yang ia percayai selama ini hancur dalam sekejap. Ayu tahu ia harus menghadapinya, tapi ia merasa terperangkap dalam kegelapan. Pikirannya berputar-putar dengan perasaan yang sangat campur aduk. Keinginan untuk mengetahui kebenaran dan ketakutan akan kenyataan yang akan ia hadapi membuat dirinya semakin terpecah. Akankah ia cukup kuat untuk menghadapi kenyataan ini? Akankah Andi mengakui semuanya? Ayu merasa sangat lelah dan bingung. Sementara itu, Andi kembali ke rumah, tampak seperti biasa. Namun, bagi Ayu, semuanya sudah berbeda. Ia menatap Andi dengan tatapan yang penuh pertanyaan, berusaha menemukan jawaban di matanya. Tapi saat itu, ia tahu satu hal pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Disinilah kisah mereka semakin gelap, dan Ayu merasa semakin terperangkap dalam kebingungannya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit, namun hati Ayu belum bisa menerima kenyataan yang ada di depan mata. Meskipun perasaan kecewa dan marah sangat kuat, ia masih berharap ada penjelasan yang akan menghapus semua keraguan itu. Namun, apapun yang terjadi, Ayu tahu bahwa ia harus segera menghadapinya. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa Andi akan memberikan jawaban yang ia butuhkan, atau perasaan ini akan terus menguasainya hingga ia menemukan kebenaran yang tak bisa ia hindari. Beberapa hari setelah Ayu menemukan bukti yang mengarah pada kemungkinan adanya perselingkuhan, perasaan bingung dan marah semakin menggerogoti dirinya. Tidak ada satupun yang dapat menenangkan pikirannya. Setiap kali ia melihat Andi, perasaan curiga itu muncul kembali, menghantui setiap gerakan, tatapan, dan kata-kata suaminya. Ayu merasa seperti ia sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis, seolah-olah ia bisa jatuh kapan saja. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan kini terasa seperti sebuah kebohongan besar. Ayu merasa seolah-olah ia sedang berdiri di ujung jurang, tidak tahu apakah ia harus melangkah maju atau mundur. Semua yang ia percayai selama ini mulai hancur, dan rasa cemas itu terus menggelayuti pikirannya. Hari itu, Ayu memutuskan untuk tidak lagi membiarkan rasa penasaran menguasainya. Ia merasa sudah waktunya untuk menghadapi kenyataan, meskipun ia tahu itu akan menjadi momen yang sangat sulit. Ayu bertekad untuk mengonfrontasi Andi. Ia merasa sudah terlalu lama terjebak dalam keraguan, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ayu ingin mendengar langsung dari Andi, tanpa ada penyembunyian atau kebohongan lagi. Ia ingin jawaban yang jelas dan jujur, apapun bentuknya. Sebelum melakukan itu, Ayu mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan sangat emosional, dan ia harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Dalam hati, ia berdoa agar Andi tidak mengecewakannya lebih jauh, meskipun dalam lubuk hatinya,
ia sudah merasa bahwa jawaban yang akan diberikan Andi tidak akan mudah diterima. Malam itu, ketika Andi pulang, Ayu sudah mempersiapkan segalanya. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu depan yang pelan-pelan terbuka. Andi memasuki rumah dengan langkah ringan, seperti biasa, dengan senyuman di wajahnya. Namun, senyuman itu tidak mampu menyembunyikan rasa cemas yang kini memenuhi dada Ayu. Andi menanggalkan jaketnya dan meletakkannya di sofa, lalu mendekat ke arah Ayu. "Ada apa, sayang? Kok kelihatan serius banget?" tanya Andi, seakan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayu menatapnya dengan tatapan yang tajam. Ia tidak bisa lagi menahan apa yang sudah ada di dalam pikirannya. "Andi," kata Ayu dengan suara yang sedikit bergetar, "kita perlu bicara. Ada yang harus aku sampaikan." Andi berhenti sejenak dan duduk di sebelah Ayu. "Ada apa, Ayu? Kok kamu kelihatan cemas gitu?" tanya Andi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih serius. Ayu bisa melihat kecemasan di mata Andi, tapi ia tidak mau terbawa dengan kata-kata manis itu lagi. Ia harus menghadapi kenyataan, apapun bentuknya. Ayu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Aku menemukan sesuatu di ponselmu," kata Ayu akhirnya dengan suara yang perlahan. Andi terlihat terkejut dan sedikit gugup, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Apa maksudnya? Apa yang kamu temukan?" tanya Andi, tetapi suaranya terdengar sedikit terburu-buru. Ayu tidak menjawab langsung. Ia ingin memastikan Andi tahu bahwa ini bukan sekadar masalah kecil yang bisa diabaikan. Ayu meraih ponsel Andi yang ada di meja, dan dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menunjukkan pesan dari rahasia. "Ini," kata Ayu. "Apa ini, Andi?" Matanya menatap tajam pada Andi, seakan menunggu jawaban yang pasti. Andi terdiam sejenak, tidak bisa berkata apa-apa. Ayu merasa kecurigaannya semakin menjadi kenyataan. Andi terlihat kebingungan, tidak tahu harus menjawab apa. "Ayu, itu bukan seperti yang kamu pikirkan," kata Andi akhirnya, suaranya terdengar cemas. "Ini bukan hal yang serius, kamu harus percaya padaku," lanjutnya, berusaha meyakinkan Ayu. Namun, Ayu tidak bisa begitu saja menerima penjelasan yang kabur. "Jadi, siapa rahasia itu? Kenapa pesan-pesan seperti itu bisa sampai ke ponselmu?" tanya Ayu dengan nada yang semakin keras. Andi terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat, namun Ayu tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. "Kamu sudah tidak pernah lagi terbuka dengan aku, Andi," kata Ayu dengan suara yang hampir menangis. "Kamu mulai menjauhkan diri. Bahkan, saat aku mencoba bertanya, kamu selalu menghindar. Ada apa sebenarnya?" Andi menatap Ayu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ayu bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah setiap detik yang berlalu semakin mempersulit keadaan. Akhirnya, Andi menunduk, dan setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara yang lebih pelan. "Ayu, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Rahma adalah orang yang aku kenal dari pekerjaan. Dia adalah event organizer yang sedang membantuku merencanakan kejutan untuk ulang tahun kita yang akan datang. Aku ingin memberimu sesuatu yang spesial, sesuatu yang tak terlupakan, dan aku takut kamu akan tahu sebelum waktunya," kata Andi, menjelaskan dengan penuh penyesalan. Ayu terkejut mendengar penjelasan itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terasa begitu rumit dan tak terduga. "Kejutan? Jadi, ini semua hanya untuk ulang tahun kita?" Ayu bertanya, masih merasa tidak percaya.
Andi mengangguk, terlihat lelah dan penuh penyesalan. Iya, Ayu. Semua ini untukmu. Aku tidak ingin kamu tahu lebih awal, dan aku tidak ingin membuatmu merasa terganggu. Aku tahu ini mungkin terlihat aneh, tapi aku tidak pernah bermaksud untuk membuatmu merasa cemas atau tersakiti. Ayu merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Semua perasaan buruk yang ia rasakan selama ini seperti mencair begitu saja. Ayu merasa malu karena telah meragukan suaminya. Namun di sisi lain, ia merasa lega karena tidak ada kebohongan yang lebih besar yang disembunyikan. Ia melihat Andi, melihat penyesalan di matanya, dan perlahan hatinya mulai melunak. Namun, meskipun perasaan cemas itu mulai menghilang, Ayu tidak bisa langsung melupakan apa yang telah terjadi. Kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa begitu saja diberikan kembali, dan meskipun penjelasan Andi terasa melegakan, Ayu tahu bahwa ia harus belajar untuk mempercayai lagi. Ia ingin percaya bahwa Andi tidak pernah berniat untuk menyakitinya, tetapi ketidakpastian itu tetap ada, dan ia tidak bisa langsung menghapus perasaan kecewa yang telah menghancurkan ketenangannya. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata Ayu dengan suara yang penuh campuran perasaan. Aku hanya merasa seperti kita semakin jauh. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya, Andi, lanjut Ayu, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Andi menatap Ayu dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Ayu. Aku tahu aku telah membuatmu merasa cemas dan tersakiti. Aku akan memberimu waktu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku tidak pernah bermaksud menyakiti hatimu, kata Andi dengan penuh kesungguhan. Ayu hanya mengangguk, tetapi hatinya masih terasa berat. Meskipun semuanya telah dijelaskan, Ayu tahu bahwa perasaan itu tidak bisa begitu saja hilang dalam semalam. Kepercayaan yang telah tergoyahkan membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Ayu merasa sedikit lebih tenang, karena ia tahu bahwa ada penjelasan di balik kebingungannya. Setelah pertemuan malam itu, Ayu merasa seperti ada beban berat yang sedikit terangkat dari pundaknya. Jawaban yang diberikan Andi memang cukup mengejutkan, tetapi di sisi lain, penjelasan tersebut memberi sedikit harapan bahwa hubungan mereka masih bisa diselamatkan. Andi memang tidak berselingkuh, dan itu adalah hal yang paling penting. Namun, meskipun Ayu merasa lega, ia tahu bahwa perasaan kecewa dan cemas yang ia alami selama ini tidak akan hilang begitu saja. Kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan dalam sekejap. Butuh waktu untuk memperbaiki segala yang telah rusak, dan Ayu menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Bahkan setelah penjelasan Andi, ia merasa kesulitan untuk sepenuhnya memaafkan, apalagi melupakan rasa sakit yang ia rasakan. Ayu melanjutkan hari-harinya dengan perasaan yang campur aduk. Ia berusaha untuk kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi setiap kali ia melihat Andi, ingatan tentang pesan-pesan yang ditemukan di ponselnya muncul kembali. Ia merasa seperti ada bayangan yang selalu mengikutinya, meskipun Andi berusaha menunjukkan kasih sayangnya dengan cara-cara yang lebih terbuka. Ayu sadar bahwa ia harus menghadapi ketakutan dan kecemasannya. Ia harus belajar untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk memproses semua perasaan yang masih tertinggal. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak memperlihatkan kelemahannya, Ayu merasa sangat bingung. Ia ingin percaya pada Andi, tetapi ada keraguan yang masih mengganggu hatinya. Setiap kali Andi memberinya perhatian lebih, Ayu selalu berpikir, apakah ini benar-benar tulus atau hanya upaya untuk menebus kesalahan? Suatu malam, setelah seharian sibuk dengan pekerjaannya, Ayu memutuskan untuk meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia merasa sudah terlalu lama terjebak dalam kebingungannya,
dan ia butuh waktu untuk menyendiri dan berpikir jernih. Ia pergi ke taman kota yang tidak jauh dari rumah mereka, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Taman itu sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang berjalan-jalan santai. Ayu duduk di bangku taman yang menghadap ke danau kecil, sambil menikmati angin malam yang menyejukkan. Ia menutup mata sejenak, mencoba untuk menenangkan pikiran. Aku harus memaafkan, pikir Ayu dalam hati, tapi bagaimana aku bisa melupakan perasaan sakit yang aku alami? Sebuah pertanyaan besar yang tidak bisa ia jawab dengan mudah. Semua yang terjadi begitu mendalam, dan hatinya terasa hancur. Ia ingin merasa damai, tetapi masih ada rasa tidak percaya yang tertinggal. Pada saat itulah, Ayu tiba-tiba mendapat telepon dari Andi. Ayu memutuskan untuk tidak mengangkatnya, meskipun ia tahu Andi pasti khawatir. Namun, di sisi lain, Ayu merasa butuh waktu untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi emosional atau terbawa perasaan. Ia perlu mengendalikan dirinya terlebih dahulu sebelum menghadapi Andi lagi. Ayu tahu bahwa Andi juga sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia bisa merasakannya dari cara Andi yang lebih sering menunjukkan perhatian dan kasih sayang setelah kejadian itu. Tetapi Ayu masih merasa ragu. Kepercayaan, yang dulunya menjadi fondasi kuat dalam pernikahan mereka, kini sudah retak. Andi memang meminta maaf dan menjelaskan semuanya, tetapi Ayu merasa sulit untuk sepenuhnya menghapus kenangan buruk yang telah terukir dalam pikirannya. Hari-hari berlalu, dan Ayu mulai berusaha untuk lebih terbuka kepada Andi. Mereka berbicara lebih banyak dari sebelumnya, meskipun masih ada banyak hal yang belum sepenuhnya bisa Ayu terima. Namun, di setiap percakapan, Ayu mulai merasakan sedikit perubahan. Andi tidak lagi menghindari pembicaraan yang lebih dalam, dan ia mulai mengungkapkan lebih banyak tentang perasaannya. Ayu merasa Andi benar-benar berusaha memperbaiki hubungan mereka, meskipun ia masih merasa ada jurang yang terbentuk di antara mereka. Ayu tidak bisa begitu saja menghapus semua rasa sakit dan kecemasan yang telah lama terkumpul. Setiap kali Andi berkata, aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia. Ayu merasa bahwa kata-kata itu memang tulus, tetapi hatinya masih penuh dengan keraguan. Bagaimana jika Andi melakukan hal yang sama lagi di masa depan? Bagaimana jika penyesalan ini hanya sementara, dan semuanya akan kembali seperti dulu? Suatu pagi, Ayu memutuskan untuk berbicara dengan Andi secara langsung, tanpa ada lagi keraguan atau penundaan. Mereka duduk bersama di meja makan, di tengah keheningan yang berat. Ayu melihat mata Andi yang penuh dengan harapan, seolah-olah ia sedang menunggu jawaban. "Andi, aku tahu kamu berusaha," kata Ayu dengan suara yang lebih tenang, "tapi aku masih merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan kita. Aku ingin percaya padamu, tapi aku juga merasa takut. Aku takut kalau aku membiarkan diriku terlalu terbuka lagi, aku akan terluka lagi. Aku ingin memaafkan, tapi aku tidak tahu bagaimana." Ayu bisa melihat betapa kesalnya Andi mendengar itu, namun ia juga tahu bahwa kata-kata Ayu datang dari tempat yang sangat dalam. Ia berjuang untuk memahami perasaan Ayu, meskipun itu sangat sulit. Andi menghela napas dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Ayu. "Aku mengerti, Ayu. Aku tidak akan pernah bisa memaksa kamu untuk langsung memaafkan aku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Aku tahu aku telah membuatmu merasa terhianati, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku ingin kita bisa mulai lagi, perlahan-lahan, jika itu yang kamu inginkan. Aku akan sabar menunggu, karena aku tahu kita bisa melaluinya bersama." Ayu menatap Andi,
mencoba membaca ekspresi di wajah suaminya. Ada kejujuran dalam mata Andi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun Ayu masih merasa takut dan cemas, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperbaiki semuanya. Ayu merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun Andi telah melakukan kesalahan, ia juga melihat usaha yang besar dari suaminya untuk memperbaiki keadaan. Ayu bukanlah orang yang mudah memaafkan, dan perasaan cemas itu masih mengganggunya setiap hari. Namun, ia tahu bahwa jika ia ingin memiliki hubungan yang lebih baik, ia harus memberi kesempatan pada Andi untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang bagi hubungan mereka untuk berkembang lebih baik. Ayu merasa bahwa ia perlu menilai setiap tindakan Andi dengan lebih bijak, tanpa terburu-buru untuk memutuskan apakah ia bisa benar-benar mempercayai lagi atau tidak. Hari demi hari, Ayu melihat Andi berusaha menunjukkan bahwa ia memang tulus. Andi tidak lagi hanya berbicara, tetapi juga membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata. Ia mulai lebih banyak melibatkan Ayu dalam setiap keputusan kecil yang diambilnya, memperhatikan kebutuhannya, dan memberikan perhatian yang lebih. Ayu merasa sedikit lega melihat perubahan tersebut, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Setiap hari, Ayu belajar untuk memberi lebih banyak ruang bagi perasaannya, dan mencoba membuka hatinya perlahan-lahan. Kepercayaan itu memang tidak bisa diperbaiki dengan cepat, tetapi dengan usaha dan kesabaran, Ayu percaya bahwa mereka bisa memperbaiki segala yang rusak. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mulus. Ayu tahu bahwa masih ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka tidak bisa hanya berharap pada kata-kata manis, tetapi juga pada tindakan yang konsisten. Di sisi lain, Ayu juga menyadari bahwa ia harus memberi dirinya sendiri waktu untuk benar-benar menerima perubahan yang terjadi dalam diri Andi. Setelah beberapa minggu menjalani hubungan yang penuh dengan kecemasan dan kebimbangan, Ayu merasa bahwa ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Meskipun kepercayaan itu masih terasa rapuh, ia mulai melihat perubahan nyata dalam diri Andi. Setiap hari, suaminya berusaha keras untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesali kesalahan yang telah ia buat dan bahwa ia siap untuk berubah. Ayu melihat Andi lebih peduli dan lebih perhatian daripada sebelumnya. Ia tidak hanya berjanji, tetapi juga membuktikannya dengan tindakan nyata. Namun, meskipun semua ini, Ayu merasa bahwa perjalanan mereka untuk sepenuhnya memulihkan hubungan mereka masih jauh dari selesai. Ayu mulai merasa bahwa dirinya harus menerima kenyataan bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Setiap pasangan pasti akan menghadapi tantangan, dan seringkali tantangan-tantangan ini datang dalam bentuk yang tak terduga. Dalam hal ini, Ayu harus belajar untuk menerima bahwa meskipun Andi telah berbuat kesalahan, ia juga berusaha keras untuk memperbaikinya. Ayu merasa bahwa perubahan dalam dirinya juga mulai terjadi. Ia tidak lagi terlalu membebani dirinya dengan rasa takut akan masa depan. Ia mulai menyadari bahwa untuk memperbaiki hubungannya, ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk tetap kuat dan tegar, bahkan ketika rasa takut itu datang. Namun, perjalanan menuju pemulihan ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika Ayu merasa sangat cemas dan tidak yakin apakah ia bisa terus melangkah maju. Setiap kali Andi melakukan hal-hal kecil untuk menunjukkan perhatiannya, membawakan bunga, menyiapkan makan malam spesial, atau hanya meluangkan waktu untuk berbicara, Ayu merasa ada harapan yang datang kembali. Tetapi saat-saat lain, ketika ia kembali merenung, perasaan ragu itu muncul lagi. Apakah ini cukup? Ayu sering bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya dan mulai percaya lagi? Suatu hari, ketika Andi pulang lebih awal dari pekerjaan,
Ayu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada semacam ketenangan yang mulai muncul, meskipun itu tidak datang dengan mudah. Mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat bersama. "Ayu," kata Andi, aku tahu bahwa untuk memperbaiki semuanya, aku harus melakukan lebih dari sekadar berkata-kata. Aku akan berusaha untuk membuktikan bahwa aku benar-benar mencintaimu dan berkomitmen pada hubungan kita. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik bersama-sama." Ayu menatap Andi, mencoba membaca perasaan suaminya. Meski hatinya masih sedikit ragu, Ayu merasa bahwa Andi benar-benar berbicara dengan tulus. "Aku tahu, Andi," jawab Ayu, suaranya sedikit pelan. Aku melihat usaha yang kamu lakukan, dan itu sangat berarti bagiku. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Aku ingin percaya lagi, aku ingin kita memulai lagi. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa langsung terjadi. Aku perlu waktu." Andi hanya mengangguk, menerima penjelasan Ayu dengan penuh pengertian. "Aku mengerti," kata Andi dengan lembut. Aku akan sabar menunggu, Ayu. Aku tidak akan menekanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini untukmu." Hari demi hari, Ayu merasa ada perubahan yang mulai terjadi dalam dirinya. Ia mulai belajar untuk memberi lebih banyak ruang bagi dirinya sendiri, untuk merasakan apa yang ia inginkan tanpa merasa tertekan oleh perasaan cemas. Ia sadar bahwa tidak ada yang bisa memaksanya untuk langsung memaafkan atau melupakan semua yang telah terjadi. Namun, ia juga belajar bahwa jika ia ingin terus bersama Andi, ia harus memberi kesempatan pada hubungan mereka untuk tumbuh kembali. Ayu mulai berusaha untuk membangun kembali kepercayaan itu, perlahan-lahan, dengan cara yang lebih bijaksana. Tidak ada lagi kebohongan atau ketidakjujuran yang ia terima, dan Andi juga berjanji untuk tidak lagi menyembunyikan apapun darinya. Dalam beberapa bulan ke depan, hubungan mereka semakin berkembang. Ayu mulai merasakan kehangatan dan kedekatan yang sebelumnya hilang. Andi menjadi lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meski begitu, Ayu tidak pernah lupa akan pelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman ini. Ia tahu bahwa meskipun semuanya tampak baik-baik saja sekarang, tantangan pasti akan datang lagi. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dijaga, dan Ayu bertekad untuk menjaga hubungan mereka dengan lebih bijak. Namun, tantangan baru datang saat Ayu menerima tawaran pekerjaan di luar kota. Tawaran itu sangat menggiurkan, dan Ayu merasa bahwa ini adalah kesempatan besar dalam karirnya. Tapi di sisi lain, ia merasa cemas akan dampaknya terhadap hubungan mereka. Ayu merasa takut bahwa jarak dan waktu yang lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaan akan membuat mereka semakin jauh. Andi tahu betul betapa pentingnya kesempatan ini bagi Ayu, namun ia juga merasa khawatir akan hubungan mereka. "Apa yang akan terjadi pada kita, Ayu, jika kamu semakin sibuk dengan pekerjaanmu?" tanya Andi, mengungkapkan kecemasannya. "Aku tidak ingin hubungan kita semakin renggang." Ayu menghela napas panjang. Ia tahu bahwa keputusan ini akan sulit. "Aku juga khawatir, Andi," jawabnya. "Tapi aku merasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Aku ingin mengejar karierku, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan kamu. Aku akan berusaha keras untuk menyeimbangkan semuanya." Andi menatap Ayu dengan tatapan yang penuh pengertian. "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Ayu," kata Andi. Aku akan mendukung apapun keputusanmu. Tapi aku juga ingin kita tetap menjaga komunikasi dan waktu bersama, agar kita tidak kehilangan satu sama lain."
Keputusan Ayu untuk menerima pekerjaan itu membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Meskipun awalnya ada rasa cemas dan kekhawatiran, hubungan mereka ternyata dapat bertahan meskipun ada jarak. Mereka belajar untuk lebih menghargai waktu bersama, untuk lebih terbuka dan jujur dalam komunikasi. Ayu merasa bahwa karirnya bisa berjalan dengan baik tanpa harus mengorbankan hubungan mereka. Namun, ia juga belajar bahwa hubungan yang sehat membutuhkan usaha yang konsisten, dan komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan. Waktu terus berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Ayu dan Andi sudah melewati berbagai cobaan, dan meskipun terkadang ada masalah yang muncul, mereka selalu berusaha untuk menyelesaikannya bersama. Mereka sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, dan tantangan baru mungkin akan datang. Namun, Ayu merasa lebih siap untuk menghadapinya, karena ia tahu bahwa kunci dari kebahagiaan adalah saling percaya, berkomunikasi dengan baik, dan selalu mendukung satu sama lain. Suatu hari, Andi merencanakan kejutan kecil untuk Ayu yang menjadi simbol dari perjalanan mereka bersama. Andi mengundang Ayu ke tempat yang mereka kenal, tempat pertama kali mereka bertemu setelah sekian lama. Di sana, Andi mengajaknya untuk duduk dan berbicara tentang perjalanan mereka. "Ayu," kata Andi, aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ayu merasakan kehangatan di hatinya. Ternyata, perjalanan panjang ini tidak sia-sia. Mereka telah belajar untuk tumbuh bersama, untuk menghargai satu sama lain, dan untuk mempercayai kembali. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan tantangan, Ayu merasa bahwa mereka kini telah mencapai titik yang lebih baik, dan ia siap untuk melanjutkan perjalanan ini bersama Andi dengan penuh keyakinan dan cinta.